Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Fauzan dari kelas C6 mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kali ini saya akan membahas mengenai K3. Yang pertama, kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Definisi kecelakaan kerja: insiden, suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya Insiden, suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Permenaker nomor 03/98, kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, faktor kecelakaan kerja. Di sini faktor kecelakaan kerja mulai dari faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk faktor materialnya yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan bekerja. Faktor sumber bahaya yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan, sikap kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Kondisi atau keadaan bahaya yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. Faktor yang dihadapi misalnya kurangnya pemeliharaan, perawatan mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Untuk penyakit akibat kerja, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Penyebab penyakit akibat kerja yaitu karena efek pencahayaan pada mata. Kekuatan pencahayaan beraneka ragam yaitu berkisar 2000 sampai 100.000 lux di tempat terbuka sepanjang hari dan malam hari dengan pencahayaan buatan 50 sampai 500 lux. Kelelahan pada mata ditandai oleh iritasi pada mata, penglihatan ganda, sakit kepala, daya akomodasi, konvergensi turun, ketajaman penglihatan. Upaya perbaikan penggunaan pencahayaan di tempat kerja seperti hindari sumber pencahayaan lokal, cat mengkilap, dan pemasangan lampu tegak lurus. Konsep ergonomi kerja. Definisi ergonomi. Definisi ergonomi menurut Woodside dan Kochurek 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Sender and Matchcornick mendefinisikan ergonomi dengan pendekatan 3 unsur yaitu 1. Fokus ergonomi, interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Dalam perancangan dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan, masalah, kapabilitas, keterbatasan, dan kebutuhan manusia menjadi pertimbangan utama. Tujuan utama ergonomi yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, mengembangkan keselamatan, mengurangi kelelahan dan stres, serta meningkatkan kepuasan kerja
dan meningkatkan kualitas hidup. 3. Pendekatan ergonomi secara sistematis mengaplikasikan informasi yang relevan tentang kapasitas manusia, keterbatasan, karakteristik, tingkah laku, motivasi untuk mendesain prosedur dan lingkungan yang mereka gunakan. Sistem man-mesin. Hubungan mesin manusia dikelompokkan menjadi sistem manual, sistem mekanik, dan sistem otomatis. Pengendalian kebakaran. Definisi kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu, yaitu bahan bakar, udara, O2, titik nyala. Bahan bakar. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak, dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya, karena bahan ini mudah meledak jika peningkatan tekanan dan terkena benturan. Udara. Udara adalah zat yang terbentuk gas yang tersedia di dalam jumlah yang tidak terbatas. Udara mengandung berbagai macam gas, diantaranya yang cukup besar adalah nitrogen dan oksigen. Titik nyala. Titik nyala sering dikatakan sebagai peletup, penyebab gesekan, loncatan listrik, percikan api, panas, tekanan, dan lain-lain. Cara penanganan kebakaran. Kebakaran harus ditangani dengan baik. Penanganan yang dilakukan tidak hanya sekadar melakukan pemadaman saja, tetapi ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu pencegahan kebakaran, pemadam kebakaran, prosedur evakuasi yang harus dilakukan. Untuk menjalankan 3 langkah tersebut diperlukan sistem pengendalian kebakaran atau SPK. Ada 5 hal yang harus dilakukan dalam SPK ini, yaitu untuk mencegah pemadaman tahap dini, mencegah pertumbuhan api, mengontrol asap, dan melakukan evakuasi. Prosedur evakuasi. Keselamatan merupakan hal yang penting dalam kebakaran. Ketika kebakaran sudah membesar dan tidak bisa diatasi dengan APAR, maka harus dilakukan adalah melakukan evakuasi manusia maupun barang. Analisa resiko dan pengendaliannya. Analisa resiko. Menurut Tarwaka, potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Menurut Ramli, bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Pengendalian resiko. Rencana pengendalian resiko. Ada tahap eliminasi, yaitu suatu pengendalian resiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas utama. Terus kedua, substitusi, yaitu dengan menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang lebih berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang kurang berbahaya dan atau yang lebih aman. Ketiga, isolasi, yaitu cara pengendalian yang dilakukan dengan memisahkan seseorang dari objek kerja seperti menjalankan mesin produksi dari tempat tertutup dengan menggunakan remote control. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar atau penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Untuk tujuan AMDAL yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Untuk dokumen AMDAL-nya terdiri dari dokumen kerangka acuan AMDAL atau KANDAL,
Dokumen analisis dampak lingkungan hidup. ANDAL, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup. RKL, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Ya, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.